Shalom saudara, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, semuanya tentu sehat bukan? Puji Tuhan. Mari kita satu dalam doa untuk menerima renungan pagi. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih ya Tuhan. Sepanjang malam kami nikmati tidur dengan baik, dan pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Itu sebabnya kami mau kembali mendengar firman-Mu disampaikan kepada kami. Berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema renungan pagi hari ini saudara, yaitu hidup dalam berkat dan anugerah Tuhan. Terambil dari Filipi 4 ayat 13 yang berbunyi demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Nah saudara, kemarin tepatnya 29 Januari kita semuanya ikut bersukacita merayakan Imlek dengan berkumpul bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing. Nah, tahun baru Imlek adalah waktu yang penuh sukacita, refleksi dan harapan bagi orang Kristen. Ini bukan sekedar perayaan budaya, tetapi juga kesempatan untuk merenungkan bagaimana iman kepada Kristus membimbing kita dalam memasuki tahun yang baru. Nah saudaraku, yang pertama tentu kita harus mensyukuri berkat Tuhan. Nats tadi mengatakan kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini, itu semata-mata karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita, sehingga segala perkara yang terjadi kita mampu menanggungnya karena Tuhanlah yang memberi kekuatan. Imlek sering dikaitkan dengan berkat dan kelimpahan. Namun sebagai orang percaya, kita diajak untuk memahami bahwa berkat sejati bukanlah hanya materi, tetapi juga kasih, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Tuhan. Apapun yang telah kita alami di tahun lalu, kita bisa bersyukur karena Tuhan telah memelihara kita. Yang kedua saudara, memaafkan dan mempererat hubungan. Kolose 3 ayat 13 berbunyi demikian. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seseorang akan yang lain. Nah saudaraku, dalam tradisi Imlek keluarga berkumpul dan saling meminta maaf atas kesalahan di masa lalu. Ini sejalan dengan ajaran Kristus tentang kasih dan pengampunan. Kita diingatkan untuk tidak menyimpan kepahitan, melainkan mengasihi dan membangun hubungan yang lebih baik dengan sesama. Karena itu ketika kita merayakan Imlek, kita bertemu dengan keluarga, kita saling bersalaman, kita saling bermaaf-maafan, dan itu sangat indah sekali. Alangkah indahnya saudara-saudara duduk bersama di dalam keadaan rukun dan damai sejahtera, karena situlah Tuhan akan melimpahkan berkat kehidupan bagi kita semuanya. Yang ketiga saudara, tentu kita mengandalkan Tuhan di tahun yang baru. Karena Imlek adalah pergantian tahun yang lama kepada tahun yang baru. Firman Tuhan dalam Mazmur 37 ayat 5 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Nah saudara, tahun yang baru seringkali penuh dengan harapan dan juga ketidakpastian. Namun sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu takut karena masa depan ada dalam tangan Tuhan. Kita dipanggil untuk hidup dalam iman dan percaya bahwa Tuhan akan menyertai setiap langkah kita. Karena itu saudara, kita mesti yakin memasuki tahun baru yang berganti ini dalam tahun baru Chinese, kita tidak sendiri, tetapi Tuhan selalu menyertai kita. Bukankah Ia adalah Immanuel, Allah yang beserta kita? Haleluya. Yang keempat saudara, kita harus menjadi terang dan berkat bagi orang lain. Di dalam Matius 5 ayat 16 berkata,
Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Imlek adalah waktu yang penuh harapan dan kebahagiaan. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menjadi terang di tengah dunia, menyebarkan kasih dan membawa damai sejahtera kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi saudaraku, keagamaan kita bukanlah teori, tetapi praktek hidup sehari-hari. Kita meneladani sikap dan teladan hidup dari Tuhan kita Yesus Kristus, di mana Dia mengasihi kepada semua manusia, kepada segala bangsa. Itu sebabnya kita harus berbuat sama seperti Kristus. Dan akhirnya dalam kesimpulan saudara, Imlek bukan hanya tentang perayaan, tetapi juga waktu untuk merenungkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Mari kita masuki tahun baru Chinese ini dengan hati yang bersyukur, penuh pengampunan, percaya kepada Tuhan, dan berkomitmen untuk menjadi berkat bagi sesama. Sekali lagi, Gongsi Facai, Tuhan Yesus memberkati di tahun yang baru ini. Haleluya. Amin. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Itulah yang kami lakukan dalam kami ikut merayakan dengan sukacita tahun baru Chinese yang pada Imlek kemarin. Itu sebabnya sesudah kami merayakan ini, hubungan kami dengan sesama semakin akrab lagi. Persekutuan kami dengan keluarga semakin akrab lagi. Dan kami sudah menjadi berkat bagi sesama. Kiranya ini kami tidak hanya berbuat sekali, setiap tahun sekali pada hari raya Imlek, tetapi kami lakukan setiap hari, sehingga kami benar-benar menjadi terang dunia dan menjadi garam dunia. Kami menyerahkan sepanjang hari ini, Tuhan pimpin, jaga, lindungi, pelihara, dan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, sampai berjumpa esok hari, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.